Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mutia Reza STMT, dosen tetap program studi Teknik Kimia, Fakultas Rekayasa dan Teknologi Industri di Institut Teknologi Kalimantan. Video ini ditayangkan sebagai syarat pemenuhan dokumen sertifikasi dosen Smart 2025 pada unsur pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT, khususnya pada unsur pengajaran. Mata kuliah yang akan saya paparkan sesuai dengan bidang saya, yaitu Utilitas Pabrik Kimia dengan bobot 4 SKS yang dilaksanakan setiap semester ganjil. Penyampaian mata kuliah secara DIA, Delivery Interaction Assessment, bertujuan agar terciptanya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Delivery berarti penyampaian terkait mata kuliah yang dipaparkan sesuai rencana pembelajaran semester. Deskripsi singkat mata kuliah, sebagaimana utilitas pabrik kimia merupakan unit pendukung yang menunjang berlangsungnya suatu proses dalam suatu industri kimia. Tanpa adanya unit ini, industri kimia tidak akan mampu beroperasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang utilitas pabrik kimia penting dimiliki mahasiswa teknik kimia yang mana dalam hal ini merupakan calon insinyur kimia. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dititipkan pada mata kuliah ini yaitu ILO 1, 2, dan 7 yang memiliki capaian dan ditujukan kepada mahasiswa agar mampu mengevaluasi sistem utilitas pada suatu industri proses kimia sesuai dengan kebutuhan. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa bahan kajian yaitu utilitas dalam industri proses kimia, gas inert dan udara tekan, bahan bakar, fluida dalam proses pemanasan dan pendinginan, penyediaan air industri, listrik, dan pengolahan limbah. Sementara itu, sistem pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi pembelajaran visual, yaitu dengan merangkum kajian materi pada suatu video yang akan dipresentasikan. Kemudian pembelajaran secara auditori yang dilakukan dengan diskusi atau penyampaian bahan kajian, serta pembelajaran secara kinestetik yang mana mengambil kasus nyata untuk dilakukan pengamatan terkait unit utilitas pada industri kimia yang dikunjungi. Mahasiswa dapat mengakses Learning Management System sebagai fasilitas pembelajaran secara asinkronus yang saya gunakan fasilitas dari ITK, yakni kuliah.itk.ac.id. Aktivitas asinkronus yang dilakukan mahasiswa berupa mengunggah tugas, pemberian feedback evaluasi, dan mengunduh referensi yang telah tercantum di portal. Referensi yang digunakan merupakan e-book dan jurnal saya yang telah terbit, yakni khusus membahas mengenai listrik yang dirangkai pada piranti bernama superkapasitor. Referensi artikel ilmiah menjadi sumber agar mahasiswa mampu terus mengikuti perkembangan wawasan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Metode pembelajaran yang akan disampaikan secara contextual learning dan small group discussion pada pertemuan 1 hingga 16. Metode pembelajaran small group discussion mendukung agar terciptanya komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa sehingga ruang ilmu pengetahuan akan terus terasa lebih luas. Hal ini juga merupakan wujud interaction yang menghadirkan pembelajaran interaktif. Assessment atau penilaian yang terukur sebagai bahan evaluasi pembelajaran dan improvisasi pada semester selanjutnya sangat diperlukan. Mata kuliah utilitas pabrik kimia memiliki komponen penilaian tugas sebesar 10%, studi kasus sebesar 50%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 20% yang masing-masing penilaian diukur sesuai dengan sub capaiannya. Berikut saya paparkan pembelajaran atau perkuliahan mata kuliah utilitas pabrik kimia pada pertemuan kedua yang berkaitan dengan bahan kajian listrik, yakni sebagai unit pendukung di industri kimia. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pagi yang cerah ini ya. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan di hari ini, ada baiknya kita untuk membuka terlebih dahulu dengan membacakan doa. Saya minta tolong ke Farid, pimpin doa Farid, silahkan.
Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Farid. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Baik ya, alhamdulillah kita ketemu lagi. Nah, saya mulai dulu ya untuk mengabsen teman-teman yang hadir di pagi hari ini. Noval Hafiz Reza. Ada, Bu. Oke, Thalia Windasari. Hadir, Bu. Oke, Feby Widya. Juwita Payungalo. Tesalonika Dwi Anugraha. Oke. Divangka Putri Aziza. Alvin Nurrahman, Rafli Dwi Afrianto, Eka Ramadhani Pratiwi, Rani Putrianingsi, Noval Hilmi Afiu, Muhammad Raihan. Oh, berhalangan. Baik. Selanjutnya ada Livia Borupurba, Lolita, Alfiano Ananda. Oke, Ahmad Diki Hidayat. Iya, kita semuanya ada kurang lebih 15 orang yang hadir di pagi hari ini ya. Di pertemuan kedua pada pagi hari ini, kita akan mempelajari topik mata kuliah utilitas pabrik kimia, yaitu topik listrik ya, di industri kimia khususnya. Nah, kira-kira nih ya, sebelum kita masuk ke topik listrik yang akan kita kaji di hari ini, kita refresh dulu kali ya. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bahan bakar ya. Ada yang masih ingat nggak jenis bahan bakar itu apa aja? Izin menjawab, Bu. Oh ya, silahkan. Jadi untuk jenis bahan bakar ada bensin, ada solar, ada minyak tanah, betul, dan juga ada LNG. Oke, ya saya tambahin ada aftur juga ya. Ya, benar sekali untuk Noval ya tadi. Ya, terima kasih Noval. Kemudian tadi sudah disebutkan oleh Noval jenis-jenis bahan bakar. Selanjutnya ada nggak yang masih ingat storage penyimpanan dari jenis bahan bakar itu sendiri? Oke, silakan Tessa. Ya, kalau untuk penyimpanan atau storage bahan bakar dari seperti yang cair, seperti minyak tanah, solar, itu bisa menggunakan tangki atau jerigen. Betul. Dan untuk yang bahan bakar gas seperti LNG yang sudah disebutkan tadi, bisa menggunakan tangki berbentuk spherical yang bertekanan tinggi. Oke, terima kasih Tessa, 100, benar ya. Berarti teman-teman masih refresh juga ya. Pertanyaan terakhir saya nih di materi yang sebelumnya. Komponen segitiga api itu apa aja ya sehingga terjadi proses pembakaran? Ada yang ingat nggak? Saya, Bu. Oh, silakan Alvin. Jadi untuk menyalakan sebuah api itu ada 3 elemen penting yang harus ada. Yang pertama itu ada udara, ada sumber api atau panas, dan ada juga bahan bakar. Jadi ada ketiga elemen penting itu agar dapat terbentuk sebuah panas atau api. Oke, sip. Ya, bagus ya. Teman-teman masih refresh di materi sebelumnya. Jadi bisa kita lanjutkan ke materi hari ini yang fokus mengenai listrik ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu sub capaian mata kuliah yang harus teman-teman capai. Targetnya untuk hari ini itu adalah teman-teman harus mampu menghitung kebutuhan listrik dalam industri proses kimia ya. Kemudian setelah itu bahan kajian yang akan saya paparkan pada pagi hari ini meliputi identifikasi penggunaan listrik dalam industri, prinsip kerja dan proses produksi listrik, kemudian ada bagian-bagian dari pembangkit dan fungsinya, serta ada perhitungan kebutuhan listrik. Nah, selanjutnya kita masuk ke identifikasi penggunaan listrik dalam industri ya, khususnya di industri kimia tentunya. Nah, di sini adakah yang bisa mengidentifikasi kira-kira alat apa aja sih yang ada di industri kimia yang menggunakan listrik? Oke, silahkan Divangka. Biasanya di pabrik kimia itu yang menggunakan listrik di area proses ada
mixer, Oke. ada reaktor, Betul. ada kompresor, Ya. dan biasanya ada pompa juga Ibu. Oke, terima kasih Divanka, benar ya. Semua jawabannya benar. Nah, Divanka tadi sudah menjawab untuk alat proses. Tentunya di balik alat proses ada alat pendukung ya, alat utama dan ada alat pendukung. Seperti misalnya alat transportasi. Ya, adakah yang bisa menyebutkan alat transportasi di industri kimia itu jenis apa yang menggunakan listrik? Saya Bu. Rafli, silahkan. Oke, untuk alat pendukung sendiri itu ada konveyor, terus ada blower, dan juga ada alat pengecil ukuran seperti ball mill dan screener. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa hari ini pada semangat ya belajarnya. Kita interaktif sekali. Oke. Nah, benar sekali ya jawaban yang dipaparkan oleh teman-teman tadi. Nah, kemudian setelah itu selain alat proses dan alat pendukung, listrik juga digunakan untuk alat penerangan ruangan tentunya ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini ada prinsip kerja proses produksi listrik. Nah, di mana suatu industri kimia itu biasanya ada dua supplier. Kalau dia tidak memproduksi listrik secara sendiri, maka dia akan membeli listrik dari perusahaan lain. Misalnya dari PLN atau dari unit utilitas lain yang ada di kawasan industri tersebut ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu prinsip kerja proses produksi listrik yang pada umumnya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada pembangkit listrik, kogenerasi, dan juga konvensional. Nah, teman-teman sebelumnya sudah pada tahu nggak perbedaan antara proses pembangkit listrik dari sisi alurnya ya, secara garis besarnya aja untuk proses pembangkit listrik, kogenerasi, dan konvensional. Ada yang tahu perbedaannya? Feby, silahkan. Baik Bu, izin menjawab. Jadi sepengetahuan saya yang generation itu dia dapat didaur ulang melalui pemanfaatan udara melalui WHP. Sedangkan yang konvensional ini dia hanya menghasilkan energi saja Bu. Oke, good, thank you. Ya, benar sekali. Nanti saya akan memaparkan secara rinci proses alur pembangkit listrik secara kogenerasi. Kalau secara konvensional mungkin teman-teman sudah sedikit banyaknya pada tahu ya pembangkit listrik di PLN, PLTU misalnya. Nah, nanti akan saya ulas secara detail yang di bagian kogenerasi ya. Terus kemudian dari sisi plus minusnya nih, kalau kita lihat ya pembangkit listrik kogenerasi dan konvensional. Kalau di kogenerasi itu efisiensi termal keseluruhan dari sistem berkisar antara 70% hingga 80%. Nah, sementara untuk yang di konvensional itu efisiensi termalnya 30% hingga 40%. Berarti kalau seperti itu lebih plus yang kogenerasi ya. Namun di balik itu pasti ada minusnya gitu ya. Mari kita lihat di sini alur proses produksi listrik dari pembangkit listrik kogenerasi. Jadi alat utamanya itu ada kompresor, terus combustor atau alat pembakaran, turbin. Ya, kemudian setelah itu turbin, dari turbin ini sebenarnya sudah akan menghasilkan listrik, namun kemudian ada secondary combustor atau pembakaran tahap kedua. Ya, inilah tadi plusnya di kogenerasi. Oke, saya jelaskan dulu nih. Umpannya adalah udara yang masuk ke kompresor. Ya, umpan yang masuk udara tersebut, nah di kompresor ini akan menghasilkan udara yang bertekanan tinggi dan memiliki suhu yang tinggi. Dialirkan ke combustor. Nah, tentu combustor ini menggunakan bahan bakar berupa fuel gitu ya. Nah, kemudian combustor menghasilkan gas dengan tekanan dan suhu yang tinggi, dialirkan ke turbin. Dari turbin, energi berubah menjadi energi mekanik. Dan energi mekanik ini akan menghasilkan listrik di mana digerakkan oleh dinamo. Nah, sebagian lagi energinya akan dialirkan ke kompresor. Untuk apa? Untuk mengkompres udara yang masuk sebagai feed tadi, gitu ya. Nah, selanjutnya turbin yang sudah beroperasi itu akan menghasilkan gas buang. Ya, gas buang ini dimanfaatkan kembali di proses pembakaran kedua, secondary combustion. Nah, kenapa sih harus dimanfaatkan? Ya sayang dong tidak dimanfaatkan. Kenapa? Karena bisa menghasilkan uap ya. Unit utilitas selain menghasilkan listrik juga akan menghasilkan uap. Uap itu dibutuhkan di unit proses utama sebagai apa? Pemanasan gitu kan ya. Nah, makanya
yang kogenerasi ini sebenarnya sangat efisien. Kenapa? Selain menghasilkan listrik juga menghasilkan uap. Namun di samping itu pasti tentu membutuhkan cost yang lebih besar. Ya, worth it dong, tapi ya sudah dapat listrik, dapat uap lagi dari satu siklus aja gitu. Nah, kemudian setelah itu uapnya ini apakah langsung jadi? Tidak tentunya. Ya, dari gas buang itu dibakar kembali melalui proses pembakaran yang kedua, ya, namanya secondary combustion. Kemudian setelah itu dialirkan ke alat yang bernama waste heat boiler. Nah, jadi uapnya itu memanaskan air fluida yang masuk dan kemudian air yang dipanaskan itu akan berubah menjadi steam yang disebut dengan uap, yang biasa kita kenal dengan uap ya. Nah, maka WHB ya, kalau saya singkat WHB, waste heat boiler tersebut sebenarnya juga menghasilkan gas buang. Nah, apakah gas buang ini juga digunakan kembali? Tidak. Kenapa? Karena suhu dan tekanannya sudah berkurang. Bukan lagi seperti gas buang yang dihasilkan oleh turbin tadi. Iya, benar sekali. Ya, jadi itu secara sekilas proses pembangkit listrik secara kogenerasi. Begitu ya. Oke, selanjutnya ya, selain itu ada inovasi yang sudah saya teliti bersama teman-teman di laboratorium. Ternyata dari kulit pisang kepok ya bisa berubah menjadi piranti penyimpanan listrik ya, yang biasa dikenal dengan namanya superkapasitor ya. Ini sebagai tambahan wawasan bahwasanya ternyata superkapasitor itu bisa menyimpan ribuan farad ya, banyak banget energi yang bisa disimpan sehingga bisa digunakan sebagai pengganti seperti baterai. Ya, kenapa sih kita harus menggantikan baterai ya? Kalau misalnya kita ketahui komposisi baterai itu sendiri kan berupa limbah B3 kalau setelah digunakan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan superkapasitor, otomatis kita berkontribusi untuk menjaga lingkungan. Ya, di satu sisi superkapasitor itu life cycle-nya panjang. Jadi semisal nih kalau kalian teman-teman menggunakan baterai, oh ternyata 1 bulan digunain sudah habis. Nah, ketika menggunakan superkapasitor itu jangka waktu pemakaiannya lebih panjang lagi dengan durasi pemakaian yang sama gitu ya. Nah, makanya di sini disebutlah sebagai inovasi. Selain juga mengurangi limbah B3, superkapasitor juga sebagai temuan di mana bisa menggantikan perannya baterai yang secara portable tersebut. Nah, ini juga sudah terbukti dari beberapa tim riset saya bahwasanya superkapasitor itu bisa menggerakkan kipas angin gitu ya. Jadi memang superkapasitor ini sangat berdampak bagi lingkungan gitu ya. Bukan hanya sekedar diuji coba skala laboratorium, tapi kita juga sudah menguji coba skala lapangan gitu. Oke. Mungkin ada yang tahu nggak di sini sebelumnya terkait mengenai superkapasitor ini, apa aja sih susunannya secara garis besar? Saya Bu. Oh ya, silahkan Talia. Untuk susunan dari superkapasitor sendiri terdiri dari elektroda, elektrolit, dan separator. Untuk elektrodanya, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, kita dapat memanfaatkan kembali dari limbah pisang kepok. Kemudian untuk elektrolit yang digunakan, kita bisa menggunakan beberapa asam, seperti ada H2SO4, kemudian juga kita bisa menggunakan basa seperti KCl. Kemudian untuk separator, kita bisa menggunakan seperti PVA, kemudian PVDV yang dimana digunakan sebagai penyusunan dari superkapasitor. Iya. Sudah, terima kasih Talia. Ya, benar sekali ya. Beberapa susunannya tersebut sudah berhasil dirancang oleh tim superkapasitor, yang mana superkapasitor tersebut bisa menyalakan kipas angin ya. Coba mari kita lihat ya. Ini buktinya yang telah dirangkai dari kipas angin, yang mana kipas angin tersebut bisa nyala ketika menggantikan kapasitor konvensional yang ada di kipas angin tersebut ya. Suatu luaran inovasi yang sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuklah ke proses
perhitungan kebutuhan listrik di industri kimia. Ya, di sini saya bagi menjadi 4 item. Yang pertama ada alat operasi utama, kemudian setelah itu ada alat transportasi, alat pendukung lainnya, misalnya instrumentasi, dan dilanjutkan oleh penerangan area gitu ya. Karena tadi di awal sudah saya statement bahwasanya listrik itu tidak hanya digunakan untuk area proses saja, tetapi juga pasti buat penerangan gitu ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail, ada nggak yang bisa memaparkan secara garis besar saja step by step proses perhitungan kebutuhan listrik di alat operasi? Ya, operasi mungkin saya bisa jawab. Oke, silahkan Juwita. Mungkin untuk alat operasi itu salah satunya alat transportasi Bu, yaitu pompa. Dimana untuk menghitung kebutuhan listrik di pompa sendiri itu kita harus mengetahui dua, yaitu daya pompa dan juga daya motornya. Dimana untuk menghitung daya pompa itu kita harus mengetahui debit aliran dulu dan juga mengetahui head pompa. Sedangkan untuk mengetahui daya motornya kita dapat menghitung dengan membagikan daya pompa yang didapatkan tadi dibagi dengan efisiensi dari pompanya. Oke, terima kasih ya. Saya rangkum kembali. Berarti kalau begitu efisiensi pompa sangat berpengaruh terhadap daya yang dihasilkan. Nah, efisiensi pompa ini pasti dipengaruhi oleh apa? Efisiensi pompa dipengaruhi oleh item laju alir debitnya. Nah, semakin besar debit yang dipompa oleh suatu alat, maka daya yang dibutuhkan juga akan semakin banyak ya. Nah, begitu juga kebalikannya. Nah, kemudian setelah itu ada penerangan area. Ada nggak yang bisa menjelaskan secara garis besar saja proses perhitungan kebutuhan listrik untuk area penerangan? Saya Bu. Oh ya, Tiwi, silakan. Ya, baik Bu. Jadi untuk mengetahui kebutuhan listrik untuk penerangan, kita bisa mengetahuinya dengan menghitung atau mengestimasi jumlah titik lampu di suatu area ataupun ruangan. Benar. Nah, caranya itu gimana? Caranya adalah dengan mengetahui luas areanya dulu. Semakin luas areanya, maka semakin banyak lampu yang akan digunakan. Tapi di samping itu juga kita harus memperhatikan energi dari lampunya seperti apa. Apakah lampunya akan memiliki energi yang besar atau tidak, dan itu bergantung lagi kepada luasan tadi. Oke, mungkin ada istilah lumen di situ ya. Iya, benar. Jadi juga dipengaruhi oleh luas area dan juga lumen dari suatu kapasitas listrik itu bisa menyebarkan berapa banyak gitu ya untuk mendistribusi cahaya. Misalnya nih, dengan lumen yang tinggi dengan catatan luas area yang sama ya. Kalau misalnya lumennya tinggi, tentu akan membutuhkan titik listrik atau titik penyalaan lampu yang cuman sedikit karena terdistribusi secara merata. Tapi kalau misalnya dia lumennya rendah, ya maka distribusi lampunya akan juga semakin banyak gitu ya. Karena di sini dibutuhkan untuk alat penerangan seperti itu. Oke, baik. Sudah selesai kita di tahap kajian yang terakhir tadi ya untuk mencapai sub CPMK. Untuk menghitung alat operasi dan juga penerangan ya. Sebelumnya ada nggak yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi dari materi kita hari ini? Cukup? Oke, cukup jelas ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya ya. Untuk next pertemuan ketiga minggu depan, saya akan memberikan tugas kepada kalian yang akan dikumpulkan di LMS ya. Kita menggunakan LMS ITK kuliah itk.ac.id gitu ya. Nah, di sini tugasnya adalah mendeskripsikan alur proses pembangkit listrik secara konvensional. Tadi kan sudah saya jelaskan secara kogenerasi ya. Nah, kemudian teman-teman bisa menjelaskan alur proses yang secara konvensional. Nah, kemudian setelah itu teman-teman perhatikan untuk mengangkat satu topik nyata yang ada di industri kimia. Teman-teman pantau di situ untuk pembangkit listriknya. Ambil salah satu alat saja, misalnya pompa nih. Nah, pompa yang ada di industri X, katakanlah industri yang belum diketahui, teman-teman nanti bisa menyebar ya ke industri kimia mana aja. Nah, di industri X tersebut pompanya memiliki daya berapa? Seperti itu. Nah, kemudian ketika diakumulasikan secara keseluruhan, kebutuhan pompa dalam 1 bulan itu berapa? Gitu ya. Saya minta tolong nanti dikerjakan tugasnya, kemudian setelah itu dikumpulkan melalui LMS kita yang ada di
learning message ya, LMS ya. Nah, kemudian setelah itu tadi kebutuhan listrik minimal 3 alat ya, dan 3 alat pendukung transportasi dan juga penerangan. Transportasi ya misalnya ada pompa. Kemudian setelah itu alat pendukung lain tadi sudah disebutkan oleh teman-teman ya, sebelumnya ada alat pengecilan ukuran ya, ada alat transportasi zat padat, boleh diambil ya minimal 3 alat dari masing-masing. 3 alat proses dan 3 alat pendukung serta juga penerangan. Saya minta dihitung kebutuhan listriknya karena untuk mengevaluasi pencapaian kita pada hari ini gitu. Oke. Cukup dari saya, kalau memang sudah saya padai kuliahnya untuk hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di next pertemuan ke-3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah Utilitas Pabrik Kimia di program studi Teknik Kimia Fakultas Rekayasa dan Teknologi Industri di Institut Teknologi Kalimantan. Terima kasih saya haturkan kepada Kemendikti-Saintek Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah membuka peluang sertifikasi dosen Smart 2025 gelombang 1. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih untuk para pimpinan Institut Teknologi Kalimantan, seluruh sivitas akademika program studi Teknik Kimia Fakultas Rekayasa dan Teknologi Industri, serta tim sertifikasi dosen yang telah melayani dan siap mendukung agar pelaksanaan pengajuan sertifikasi dosen Smart gelombang 1 berjalan dengan lancar. Dan terima kasih saya haturkan kepada seluruh mahasiswa yang berkontribusi dari awal hingga akhir video pembelajaran ini selesai. Semoga video ini bisa menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi pemenuhan syarat dokumen sertifikasi dosen, khususnya pada unsur pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.